Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri keempatnya Julius Baer Generation Cup 2024. Event utama kawan, tentu yang akan kita soroti hanya di divisi 1. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu hasil-hasil di divisi yang lain, divisi 2, divisi 3, silahkan kalian kunjungi chess.com. Kalian cari fitur ini kawan, klik-klik saja, cari-cari saja divisi 2 dan divisi 3. Nah, apabila kawan-kawan nanti menemukan game yang bagus di divisi 2 ataupun 3, silakan kalian rekom kawan di kolom komentar. Oke kawan, di divisi 1 di quarter final Maxime Lagrave kalah oleh Levon Aronian dengan skor 2,5-1,5. Hasil dari 2 kali kemenangan kawan dari Levon, 1 kali remis dan 1 kali kalah. Nanti Levon akan berjumpa dengan Magnus Carlsen setelah Magnus Carlsen mengalahkan Ian Nepomniachtchi di permainan Armageddon kawan saat Magnus pegang hitam. Alireza Firoza mengalahkan Vladimir Fedoshev dan Alireza akan berjumpa dengan Alexander Grischuk setelah Grischuk mengalahkan Arjun Erigaisi kawan. Nah, pemain-pemain yang kalah masih punya kesempatan turun di bracket bawah. Maxim akan berjumpa dengan Ian Nepomniachtchi, Fedoshev akan berjumpa dengan Arjun Erigaisi. Cuma di bracket bawah ini tidak memainkan 4 game seperti bracket atas kawan, hanya 2 game saja. Itulah kawan hasil-hasil di divisi 1 tadi malam kawan. Nah, tentu saja game yang akan kita otak-atik ini saya dahulukan permainannya Magnus Carlsen kawan di permainan Armageddon saat menghadapi Ian Nepomniachtchi. Di permainan Armageddon, Magnus menawarkan kontrol waktu 7 menit 28 detik. Jauh lebih sedikit ketimbang tawaran Ian Nepomniachtchi dengan 7 menit 46 detik. Selisih 18 detik kawan. Dan Magnus memilih pegang hitam. Dan Ian Nepo mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris dengan kontrol waktu penuh kawan 10 menit tanpa increment. Pion E5, permainan King English kawan. Kemarin juga kita ulas permainan Ian Nepo menghadapi Josh Pem dalam permainan 4 kuda di English Opening seperti ini. Jadi saya tak perlu lagi menunjukkan variasi pion E4 di posisi ini. Yang kemarin saya tunjukkan dengan gambit juga pion B5 kawan. Silakan kalian lihat di game kemarin yang kawan-kawan belum lihat ya. Permainan Ian Nepomniachtchi mengalahkan Josh Pem kawan di kualifikasi, di mana Josh Pem si manusia engine blunder kawan melakukan pengorbanan kuda di peta E3 kemarin. Gamenya bagus sebetulnya, langkah-langkahnya juga cermat dari Josh Pem, cuma Josh Pem terlalu berani kawan, salah kalkulasi, akhirnya kehilangan 1 perwira penuh. Oke, berlanjut ke permainan 4 kuda kawan dari permainan English Opening tadi. Nah, di sini kawan, langkah utama populernya adalah pion G3 seperti yang dipilih oleh Ian Nepo menghadapi Josh Pem kemarin. Yang berlanjut seperti ini kemarin ya gamenya. Josh Pem melangkah gajah C5, gajah G2, pion D6, rokade, pion A6. Nah, baru memainkan pion E3 di sini kemarin Ian Nepomniachtchi. Tapi Ian Nepo di sini saat melawan Magnus Carlsen di Armageddon memilih langkah populer kedua dengan pion E3 terlebih dahulu. Dan Magnus langsung dobrak peta pusat dengan pion D5. Terjadi pertukaran pion di peta D5, ambil balik oleh kuda. Nah, ada gajah B5 pen kuda. Magnus melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda C3. Sebagai pemain hitam kawan dengan kontrol waktu yang jauh sedikit ketimbang putih, Magnus ya tentu saja mendapatkan keuntungan jika remis kawan. Magnus akan menang. Jadi untuk mendapatkan remis atau kemenangan ya paling tidak remis, Magnus mencoba simplifikasi secepat mungkin. Kalau diambil menggunakan pion D kawan, tentu Magnus akan menukarkan menteri. Permainan tanpa menteri ini membuat Magnus lebih mudah untuk menghadapi putih. Paling tidak bisa menahan remis sudah cukup bagi Magnus Carlsen di permainan Armageddon. Tentu saja ditolak oleh Ian Nepo kawan, ambil balik menggunakan pion B. Ada gajah D6 untuk melindungi pion pusatnya. Kemudian ada pion D4, lanjut Ian Nepo. Paling banyak hitam di sini kawan langsung melakukan pertukaran pion seperti ini, tapi engine tidak terlalu menyukainya. Engine menyukainya dengan langkah pion E4 kawan atau rokade, merupakan langkah-langkah engine atau gajah D7, blokade pin. Magnus memilih langkah yang jarang diambil oleh hitam, menteri langsung keluar ke peta F6. Hanya ada 1 game kawan sebelumnya memainkan menteri ke peta F6. Nah, pion D5, maaf kawan agak sedikit serak. Pion D5, tentu kuda tidak bisa menghindar kawan, tentu jawabannya adalah pion A6 dari Magnus. Nah, di sini kawan gajah tarik mundur ke peta E2. Ada 1 game yang memainkan gajah ke peta D3 kawan, dan hitam menang.
Tapi Ianipo memilih dengan langkah gajah E2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-10 putih. Oke, di sini Magnus Carlsen tarik mundur kawan, kudanya kembali ke kandang ke B8, menghindari ancaman pion tentu saja, siap manuver, keluarkan ke petak D7, ke petak C5 mungkin nanti ke depan. Rokade, kuda D7, nah pion C4. Nah, di sini telah kawan di langkah ke-12-nya, Ianipo sedikit slip dengan pion C4-nya. Stockfish lebih menyukai dengan langkah kuda D2 untuk nanti ditempatkan di petak E4 ataupun petak C4 kawan. Untuk garbu menteri, garbu gajah di petak E4 atau paling tidak dengan pion ini. Pion E4, jangan berikan kesempatan pion E hitam didorong untuk membuka diagonal snipernya. Dan juga buka akses bagi gajah gelapnya sendiri. Dan juga untuk mendapatkan petak pusat yang solid dengan 2 pion. Mungkin nanti akan disusul dengan pion C4. Tapi dengan pion C4 terlebih dahulu, Magnus rokade. Nah, di sini masih pion E4 langkah yang bagus kawan. Memilih gajah B2 juga bagus untuk menekan pion pusat di sini, mendapatkan diagonal gelap panjang. Dan kuda C5 oleh Magnus untuk memperkuat kontrol peta E4, mencegah pergerakan pion putih E4. Kuda D2 kawan, menteri G6 untuk memperkuat peta E4-nya dan juga persiapan gajah H3. Raja H1, gajah F5 memperkuat kontrol diagonal terang. Tidak bisa macam-macam lagi putih di area terang ini. Jelas posisi Magnus Carlsen di sini jauh lebih baik ketimbang Ianipo Niaci kawan. Benteng C1 oleh Ianipo dan Magnus membuat langkah menunggu kawan. Pion B6 dia mainkan. Untuk dukungan mungkin pionnya sedikit demi sedikit sisi menteri kawan ya. Tapi ini jelas permainan menunggu dari Magnus Carlsen. Nah, kemudian ada pion F3. Jelas untuk dukungan pion E4. Gajah langsung tarik mundur oleh Magnus ke D7. Persiapan juga bermain dengan pion F-nya kawan. Pion E4, pion F5, dan pion F4. Jawaban terbaik dari Ianipo Niaci untuk membuka diagonal gelap panjang kawan bagi snipernya. Stockfish menyukai dengan langkah pion F pukul pion E4. Magnus Carlsen blunder kawan. Benteng A E8. Tentu ada tusukan gajah H5. Dengan langkah pertukaran pion F pukul pion E4 kawan, putih mungkin mendapatkan center yang bagus dengan 2 pionnya, tapi juga lihat ada pion hitam yang mengganggu. Mungkin gajah E7 atau pertukaran benteng terlebih dahulu. Ini langkah kuat kawan dengan langkah gajah E7 terlebih dahulu. Mungkin gajah ke petak D4 kah di sini? Masih posisi hitam, masih baik-baik saja. Paling tidak kawan, tidak kehilangan benteng. Benteng AE8, gajah H5, menteri H6 kawan. Gajah ambil benteng E8, ambil balik oleh benteng. Pion F pukul pion E5, Magnus korbankan benteng. Tujuannya apa kawan? Tujuannya bersama gajah menyerang petak H2 ini. Kalau menggunakan gajah tadi kawan di sini ambil balik ya. Ya, dengan senang hati putih kawan sudah tidak ada ancaman berarti di lajur H ini. Tidak ada dukungan, jadi Magnus korbankan benteng untuk mendapatkan serangan di peta H2. Kuda F3 jawaban dari Ianipo Niaci, perkuat pion H2 dan juga serang gajah. Gajah F4 menyerang benteng dan Ianipo memilih dorong pion kawan. Maju ke E5 menyerahkan bentengnya. Tak ada masalah, kalaupun benteng jatuh dia masih punya 1 benteng. Tapi langkah terkuat adalah melakukan serangan. Kosongkan ruang bagi menteri. Dorong pion D6. Kalau ada blokade bisa bermain di belakang nanti ke depan kawan. Tapi Ianipo memilih dorong maju pionnya ke E5 terlebih dahulu. Magnus melangkah kuda E4. Siap kawan ke petak G3, ke petak F2 kawan. Diikuti gajah bermain di ruang gelap ini nanti ke depan. Sangat berbahaya posisi kuda gajah bersama menteri kawan di lajur H ini. Ianipo salah antisipasi dengan menteri E1. Dengan benteng C2, angkat kawan menghindari serangan gajah, juga pertahankan baris kedua. Kalaupun ada skak kuda G3, raja bergeser. Kalau ada gajah E3 skak, nah benteng F diangkat ke peta F2 kawan. Ini langkah terbaiknya, mungkin ada kuda E4. Nah jika dilanjut seperti ini, baku hantam jual beli di peta F2. Kalian masih mempunyai pion center yang bagus, putih masih bisa menang. Ianipo memilih dengan langkah menteri E1 dengan berpikir kurang lebih ya 1 menitan ya. Menteri E1. Blunder kawan,
Tentu saja kuda G3 lanjut Magnus Cup. Raja G1 kuda ambil benteng kawan. Nah, apa yang menjadi pembeda di sini? Kalau kuda diambil oleh raja, oleh menteri kawan, maka benteng jatuh dan sudah tidak bisa diambil lagi kawan. Kalian kalah jumlah perwira. Pion E6 pilihan dari Yani Punyaji. Ada gajah mundur terlebih dahulu kawan. Setelah benteng diangkat naik. Nah, di sini kuda ambil pion H2. Kalau kuda pukul kuda tentu masih bisa diambil oleh menteri, nanti diuber-uber ya. Ya, saya akan coba tunjukkan ya. Mungkin kalau dilanjutkan seperti ini, kalau terjadi pertukaran menteri kawan, maaf salah klik ya. Raja bergerak ke sini ya, ada gajah tarik mundur terlebih dahulu, tak ada masalah. Kalau tadi raja bergerak ke peta F1, inilah yang saya maksud. Kalau terjadi pertukaran menteri kawan dengan kekuatan 2 gajah melawan 1 benteng, hitam masih bisa menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Benteng A3 serang pion. Di sini ada gajah D6 serang benteng. Benteng ambil pion A6. Setelah gajah C5 kawan skak. Di sini Iyanipo menyerah. Karena jika permainan dilanjutkan, ya kalau kalian mau blokade dengan menteri, ada kuda G4. Kalau kalian di sini melangkah raja ke peta H1, ya di sini kuda pukul kuda discover check. Tak ada pilihan lain kawan, skak mat. Terserah kalian mau melangkah seperti apa, di sini sudah sangat jelas ya. Sudah tidak ada harapan lagi, skak mat ya ancamannya. Mau bergerak apapun, skak mat ya. Oke, setelah gajah C5 skak, Iyanipo menyerah dan akan bertemu dengan Maxime Lagrave di bracket bawah kawan. Dan Magnus akan berjumpa dengan Levon Aronian. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.